Saya berhenti. Tata, ini kan kamu yang mengajukan pengunduran diri, jangan harap kamu bisa memeras uang perusahaan. Jangan banyak bicara dengannya. Sebentar lagi Pak Nuo akan datang untuk menandatangani kontrak. Sebelum dia suruh dia cepat tanda tangani dokumen ini. Perusahaan tidak hanya membatalkan promosi dan bonus saya, tapi juga menahan gaji dan bonus akhir tahun saya. Sekarang kalian masih mau merebut hak paten saya? Apa hak paten milikmu? Perusahaan kasih kamu wadah buat riset dan pengembangan. Hak paten seharusnya milik perusahaan. Jika tidak memberi saya uang, saya tidak akan menandatanganinya. Kamu pikir kami sedang meminta pendapatmu? Kami menyuruhmu tanda tangan. Itu hanya sekadar prosedur. Paten obat khusus, perusahaan kami sudah lama mengajukannya. Perusahaan ini menjiplak paten saya? Jika kalian melakukan ini, apa kalian tidak takut merusak reputasi perusahaan di industri ini dan tidak akan mendapatkan investor lagi? Seseorang harus tahu diri. Dulu kalau bukan Pak Wang yang memberimu kesempatan, perusahaan mana di industri ini yang mau? Masa ia nyuruh wanita hamil? Tua, kayak kamu ikut riset. Lagi pula, kamu bilang paten itu milikmu. Kamu punya buktinya? Saya punya. Naskah, iya kan? Naskah-naskahmu itu sudah lama saya ambil. Kau tak tahu malu. Kau tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Salahkan saja kau terlalu bodoh. Hahaha. Aku mengerti sekarang. Kalian membuang kami setelah kami tidak berguna lagi. Bos, telepon dari rumah sakit, biaya medis awal sudah habis. Kondisi anak sedang kritis, kita tidak bisa menunda lagi. Cepat kirim uang itu ke rekening bank. Kalau tidak, nyawa anak itu dalam bahaya. Kalian dengar baik-baik. Jika terjadi sesuatu pada anakku karena rasa malu kalian, diskriminasi gender kalian, dan terjadi hal yang tidak terduga, aku pasti tidak akan memaafkan kalian. Bos, hal yang paling mendesak sekarang adalah mengumpulkan biaya pengobatan untuk Xiao Bao. Rekan-rekan sekalian, Yuyan selama ini memperlakukan kita dengan baik. Sekarang Yuyan sedang dalam kesulitan. Saya harap semua orang bisa memberikan bantuan. Bos, aku akan menyumbang 10 juta rupiah. Bos, aku menyumbang 4 juta rupiah. Aku beri 1.600.000 rupiah. Aku sumbang 1 juta rupiah. Aku juga akan menyumbang. Aku sumbang 1 juta rupiah. Aku menyumbang 6 juta rupiah. Aku juga. Tambahkan aku. Aku menyumbang 1 juta rupiah. Aku menyumbang 10 juta rupiah. Aku menyumbang 16 juta rupiah. Aku menyumbang 10 juta rupiah. Aku menyumbang 4 juta rupiah. Aku juga. Aku menyumbang 4 juta rupiah. Aku menyumbang 1.200.000 rupiah. Aku menyumbang 1 juta rupiah. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Mereka bilang dunia kerja itu kejam, tapi sepertinya aku juga mendapat sesuatu di Tianyang. Wanita ini, dia bukan lagi karyawan perusahaan kita sekarang. Semua uang yang kalian sumbangkan, semuanya akan menjadi milik dana amal perusahaan. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Siapapun yang punya pendapat lain, silakan segera angkat kaki dari sini. Kalian sama sekali tidak perlu melakukan ini semua demi aku. Kalian, Bos, jika perusahaan bisa melakukan ini kepadamu hari ini, maka besok mereka bisa melakukannya kepada kami. Benar, dengan kemampuan yang kita miliki, kemanapun kita pergi bekerja, itu jauh lebih baik daripada di sini. kau benar. Aku tidak percaya, setelah meninggalkan perusahaan bobrok ini, kita akan sampai kelaparan, penyakit anakku, aku sendiri yang akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Namun, aku tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Kalian mengeksploitasi karyawan yang sedang hamil, melakukan diskriminasi gender dalam penilaian promosi, melakukan plagiarisme paten, dan juga dengan sengaja menahan penghasilanku. Aku pasti akan mengajukan banding ke Biro Tenaga Kerja. Aku akan menuntut kalian di pengadilan. Menuntutku? Lelucon, apa kau pikir tim hukum kami yang digaji tinggi tidak melakukan apa-apa? Sekarang, minta maaf kepadaku, mungkin aku masih bisa memberimu kesempatan kerja, agar kau dan anakmu yang sakit tidak berakhir tanpa penghidupan. Belum menyadari kenyataan, kau sudah tidak punya nilai lagi. Nilai diriku? Bukan kalian yang menentukannya, tapi aku sendiri yang berjuang untuk mendapatkannya. Arah penelitianmu selalu berhubungan dengan penyakit leukemia. Sekarang patennya ada di tangan kita. Kamu meninggalkan perusahaan. Nilai apa lagi yang kamu miliki? Itu hanyalah sebagian dari arah penelitianku. Aku masih bisa melakukan banyak hal. Lalu kenapa? Begitu kamu keluar dari perusahaan, semua orang di industri ini akan tahu bahwa kamu sengaja menunda proyek perusahaan, mencuri anggota tim perusahaan, memeras perusahaan untuk mendapatkan komisi yang lebih tinggi.
tidak akan ada yang mau mempekerjakan seekor anjing yang menggigit tuannya. Bukankah kamu ingin mengundurkan diri? Bukankah kamu ingin melawan perusahaan sampai akhir? Begitu kamu keluar dari pintu ini, di seluruh industri, tidak akan ada lagi tempat bagimu untuk berpijak. Aku tidak percaya mereka bisa menutupi segalanya. Ayo kita pergi. Kamu tidak bisa pergi. Xin Yuyan, proyek ini harus kamu yang tangani. Pak Nuo, kenapa Anda datang secepat ini? Bukankah beberapa hari lalu kita sudah membuat janji untuk menandatangani kontrak? Sekarang, kemana kamu mau pergi? Merekalah yang memaksa saya pergi. Apa? Pak Nuo, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia sendiri yang ingin berhenti bekerja, pulang ke rumah untuk merawat anaknya. Mengenai proyek leukemia ini, biar saya yang bekerja sama dengan Anda. Memangnya kamu itu siapa? Saya hanya mengakui dia. Pak Nuo, mereka tidak menghargai usaha saya. Bahkan saat anak saya sedang mengumpulkan uang untuk perawatan, mereka malah menahan gaji dan bonus saya. Apa Anda masih mau bekerja sama dengan perusahaan seperti ini? Apa? Xin Yuyan mengembangkan proyek sebagus ini. Saat mendekati waktu persalinan, dia masih datang mencari saya untuk membuktikan dirinya. Hampir saja mati bersama bayinya. Kalian memperlakukan pahlawan seperti ini? Pak Nuo, sepertinya Anda telah dibohongi olehnya. Proyek leukemia ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Ini adalah hasil riset wakil direktur kami. Oh, demi proyek ini, sudah berapa malam saya tidak tidur. Saya memintanya untuk menggantikan saya menghadiri konferensi. Hasilnya, dia kemana-mana bilang bahwa proyek ini adalah hasil risetnya. Benar-benar tidak tahu malu. Anda bahkan tidak pernah ke laboratorium sekalipun. Kenapa berani merebut hasil kerja keras tim kami? Sampai sekarang Anda masih keras kepala, memutarbalikkan fakta. Anda sudah dipecat. Pak Nuo, sekarang kebenaran telah terungkap. Anda bisa menandatangani kontrak dengan wakil direktur Lee. Anda bisa dengan wakil direktur Lee menandatangani kontrak sekarang. Konyol sekali. Di seluruh perusahaan ini, siapa yang tidak tahu ini adalah proyek saya? Seseorang ingin merebut kredit. Mereka harus melihat apakah mereka mampu melakukannya. Kalau begitu, ceritakan padaku hasil penelitianmu. Saya, Ayo katakan. Jangan-jangan kau tiba-tiba amnesia sekarang? Pak Nuo, detail ini agak rumit. Wakil Pak Lee perlu beberapa hari lagi untuk mempertimbangkan detailnya. Beberapa hari, Xin Yuyan menjelaskan semuanya kepadaku dalam 5 menit di puncak konferensi. Sekarang kau membodohiku? Menganggapku bodoh? Proyek ini, aku hanya berdiskusi denganmu. Tanda tangan atau tidak, kau yang memutuskan. Pak Nuo, Anda tidak boleh menandatangani kontrak ini dengan mereka. Mereka akan melakukan apapun demi uang. Terlebih lagi, mereka tidak tahu apa-apa tentang proyek penyakit leukemia. Xin Yuyan, ini bukan urusanmu. Cepat pergi dari sini. Pak Nuo, jangan bercanda. Investasi sebesar ini, bagaimana bisa diserahkan kepada asisten kecil untuk membuat keputusan? Apa aku terlihat sedang bercanda? Keputusan Xin Yuyan adalah keputusanku. Keputusan Xin Yuyan adalah keputusan saya. Pak Nuo, Anda kan bos besar. Bagaimana bisa mengingkari janji seperti ini? Kita sudah sepakat sebelumnya. Siapa yang sepakat denganmu? Pak Nuo, ini sudah tertulis hitam di atas putih. Jelas sekali, kita sudah mencapai kesepakatan penandatanganan niat. Jika Anda melanggar janji, itu pasti akan memengaruhi reputasi grup Nuoyan di industri ini. Jika salah satu pihak melanggar kontrak, harus membayar denda sebesar 200 miliar rupiah kepada pihak lain. 200 miliar rupiah? Apa Anda pikir Departemen Hukum saya itu tidak berfungsi? Kita semua pebisnis, mengapa harus melanggar kontrak hanya karena seseorang yang tidak penting? Sebaiknya kita terus membicarakan masalah kontrak ini. Demi dia, saya bisa menginvestasikan 6 triliun rupiah. Tapi untuk kalian, saya tidak akan menginvestasikan sepeser pun. Sepertinya Pak Nuo bersikeras untuk memberikan uang kepada kami ya. Seharusnya kalian yang bersikeras memberikan uang kepada Pak Nuo. Pak Nuo, surat niat kita
masih ada klausul tambahannya. Yang melanggar kontrak bukanlah Anda, tapi perusahaan Tianyang. Apa katamu? Di halaman terakhir, proyek ini menunjuk saya sebagai penanggung jawab. Dan sekarang saya sudah berhenti, mustahil saya kembali bertanggung jawab atas proyek grup Tianyang. Jadi, kalianlah yang pertama melanggar kontrak. Kalian yang pertama melanggar kontrak. Ini adalah klausul sepihak. Surat niat dibuat rangkap 2. Yang kau robek hanyalah milikmu. Klausulnya tetap berlaku. Dasar pengkhianat. Berani-beraninya kau menipuku. Tidak kusangka dia bisa memanfaatkan peraturan kontrak dengan sangat baik. Pak Nuo, sesuai kontrak, Anda sekarang bisa menuntut denda sebesar 200 miliar rupiah dari grup Tianyang. Dana investasi yang dijanjikan tidak kulihat sama sekali. Malah aku harus membayar 200 miliar rupiah. Kalian ini pemerasan. Bukan hanya 200 miliar rupiah, tetapi juga kerugian waktu. Pak Nuo berhak meminta ganti rugi itu semua darimu. Wang Tianyang, Pak Wang, jika kau tidak bisa membayarnya, kau akan masuk penjara. Kau yang menandatangani perjanjian itu. Jika harus membayar, kau yang harus membayar. Ganti rugi yang kau timbulkan pada perusahaan, aku akan memintamu membayar ganti ruginya 10 kali lipat. Awalnya, jika kau membayar bonus akhir tahunku, aku masih bisa pertimbangkan buat meringankan hukumanmu untuk membebaskan denda 200 miliar rupiah ini. Tetapi sekarang, aku akan membantu Pak Nuo menggugatmu sampai akhir. Kau, Tidak apa-apa. Perusahaan Tianyang telah menganiayamu seperti ini. Biarkan saja mereka bangkrut. Xin Yuyan. Dasar tidak berguna. Jika kamu bukan ipar saya pasti sudah memecatmu. Tidak dapat investasi masih bisa dimaafkan, tapi saya harus membayar kerugian sebesar 200 juta rupiah. Jika tidak ada pemasukan lagi, perusahaan ini akan bangkrut. Proyek penyakit leukemia. Nilainya lebih dari 20 miliar rupiah. Naskah tulisan tangan Xin Yuyan dan data eksperimen ada di tangan kita. Kita bisa mengikuti idenya untuk menyelesaikan penelitian ini. Sebulan lagi, akan ada peluncuran proyek. Saat itu, begitu kita mengeluarkan hasil proyek, para investor pasti akan datang berbondong-bondong. Masalah uang, bukankah akan teratasi? Kamu pergi. Panggil semua orang dari tim 1. Baik. Apa rencanamu selanjutnya? Apa kamu mempertimbangkan untuk datang ke tempatku? Anak saya masih di rumah sakit. Saya harus mengambil kembali bonus akhir tahun untuk membiayai pengobatannya. Tapi Wang Tianyang tidak akan mudah memberikan uang itu padamu. Namun, saya bisa memberimu pinjaman di muka. Jangan terburu-buru terharu, kamu harus menandatangani perjanjian taruhan. Bulan depan ada peluncuran proyek. Jika kamu bisa tepat waktu, menyelesaikan proyek ini, biaya pengobatan, semuanya akan ditanggung. Kamu juga akan mendapatkan 10 juta rupiah. Saya juga akan membentuk satu tim untukmu, yang sepenuhnya kamu pimpin. Tentu saja, jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, kamu harus membayar ganti rugi 10 juta rupiah kepadaku. Pak Nuo, jangan khawatir, saya pasti bisa menyelesaikannya. Selamat datang di grup Nuoyan. Xin Yuyan tidak mematuhi peraturan dan sudah dipecat dari perusahaan. Di seluruh perusahaan, selain dia, yang paling mengenal proyek leukemia adalah kalian. Selesaikan proyek ini dengan baik, dan saya jamin kalian akan dipromosikan dan dinaikkan gaji. Namun, kalian harus benar-benar menguasai ide-ide yang ada di sini. 1 bulan, selesaikan penelitian ini. Kami biasanya mengikuti arahan dari pimpinan kami, bos. Naskah ini kami sama sekali tidak mengerti. Lagi pula, waktu 1 bulan ini terlalu sedikit, Pak. Yang paling penting adalah formasi, eksperimen, dan datanya. Itu hanya pimpinan yang memilikinya. Pimpinan, selalu menyebut pimpinan. Jangan lupa, Pak Wang adalah pimpinan kalian yang sebenarnya. Dengar baik-baik, hanya ada waktu 1 bulan. Kalau tidak mengerti, pelajari. Jika waktunya tidak cukup, kalian harus lembur terus-menerus.
Jika kalian menunda konferensi pers peluncuran proyek saya, kalian semua harus pergi. Gaji dan bonus tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Pergi. Aduh. Waktu 1 bulan, mana mungkin bisa selesai? Jangan-jangan kita harus lembur tanpa henti lagi? Iya, Uang semuanya didapat oleh bos, sedangkan kita yang menderita. benar. Teman-teman, saya tahu waktu 1 bulan ini singkat dan tugasnya berat, tetapi efisiensi adalah yang terpenting. Kita akan bekerja 4 hari dan libur 3 hari, mulai pukul 9 sampai 5 sore. Kita harus memastikan selama jam kerja, kita dalam kondisi prima. Ada kabar baik seperti ini? Mungkinkah dia sangat yakin dengan proyek ini? Dia ingin memonopoli bonusnya sendirian. Dan, kalian semua pasti masih ingat, aku punya perjanjian taruhan dengan Pak Nuo, kontrak 10 miliar rupiah kan? Begitu selesai, aku akan mengeluarkan 6 miliar rupiah untuk dibagikan sebagai bonus kepada kalian. Hidup bos. Hidup, bos. Baik, mulai bekerja. Aku sudah selesai. Kau sudah selesai belum? Aku juga sebentar lagi. Semuanya, kemajuan kalian hari ini sangat cepat. Ayolah, tingkatkan usaha agar cepat selesai. Aku yang terakhir. Hari-hari gitu, nggak telat ya, cepat pulang aja kamu. Aku sedang bicara denganmu. Pak Nuo menyuruhmu datang kemari, bukan untukmu bersenang-senang dan bermalas-malasan. Kau memimpin tim seperti ini, bagaimana mungkin dalam waktu 1 bulan bisa menghasilkan proyek? Maaf, kami sudah menyelesaikan 80% dan mulai tahap penyelesaian. Apa? Orang lain berkumpul dan bersenang-senang, kita masih harus di sini. Berjuang keras sampai akhir dengan pekerjaan. Masih lebih nyaman mengikuti bos. Benar. Orang lain pulang cepat, cepat menikmati. Kita, cepat mati, cepat bereinkarnasi saja. Aduh, benar sekali. Dasar, curi-curi waktu lagi. Tidak ada yang mau bekerja lagi, ya? Jadi, kamu pemimpinnya, ya? Gaji bulan ini dipotong setengah. Kalau terjadi lagi, langsung angkat kaki. Tidak perlu lain kali. Aku berhenti sekarang juga. Kamu. Kalian mau melakukan apa? Mau memberontak massal, ya? Kami sudah bekerja 5 hari tanpa henti. Siapa yang tahan dengan ini? Aku juga berhenti ya. Aku juga berhenti. Aku mau ikut bos besar. Aku juga berhenti. Ayo, Baik, kalian berani pergi? Jangan harap bisa mendapatkan sepeser pun gaji. Wanita sialan ini lagi. Pak Wang, harap tenang. Hal yang paling penting sekarang adalah mengatur ulang pekerjaan, agar proyek tidak terhenti. Selama masalah proyek terselesaikan, kita punya banyak kesempatan untuk membereskannya. Kamu pimpin tim 2 untuk mengambil alih. Harus menyelesaikan pengembangan sebelum konferensi pers, dan kuasai teknologi sepenuhnya. Baik, Setelah tim 1, bertanggung jawab adalah penemuan obat. Nanti kita semua bersatu padu, kita selesaikan semua pekerjaan ini dengan baik. Setuju? Wah, oke. Semangat, bos. Hebat sekali, hebat sekali. Mari, saya traktir kopi untuk semuanya. Wah, terima kasih. Terima kasih, bos. Terima kasih. Ini punyamu, bos baik sekali. bodoh sekali, bodoh sekali, bodoh sekali, bodoh sekali, bodoh sekali. Sekumpulan sampah. Kerja. Masih berani makan? Pengembangan. Selesai dengan sempurna, 10 miliar rupiah ini pasti kita dapatkan. Bagus sekali, bagus sekali. Bagus sekali, bagus sekali. Penelitian Pak Wang sudah selesai. Saya baru dengar. Grup Nuoyan juga akan menghadiri konferensi yang mereka presentasikan kemungkinan sama dengan proyek kita. Jika tampil bersama, perusahaan Tianyang tidak akan mendapat kesempatan. Kakak ipar jangan khawatir, saya punya cara agar mereka tidak bisa tampil. Proyek besar bernilai puluhan miliar ini harus menjadi milik kita.
Shin Yuyan, di jalan menuju konferensi pers. Saya sudah memasang perangkap di mana-mana, kita lihat bagaimana kau bisa lepas dari genggaman saya. Bangun. Bangun, cepat bangun. Xiao Ye, Ada apa ini? Ponsel tidak ada sinyal, bagaimana ini? Kita tidak akan terjebak sampai mati di sini, kan? jangan panik. Bukankah kamu bilang ponsel barumu punya fungsi komunikasi satelit? Coba lihat. Selanjutnya, silahkan perwakilan perusahaan Tianyang naik ke panggung untuk presentasi. Hari ini, yang akan saya tunjukkan kepada Anda semua, adalah hasil penelitian terbaru perusahaan kami. Obat khusus untuk leukemia. Obat khusus untuk leukemia? Ini adalah proyek yang mengubah zaman. Perusahaan Tianyang pasti akan mendapatkan keuntungan besar. Mengapa grup Nuoyan tidak datang? Bukankah mereka akan memamerkan produk yang akan merevolusi industri? Jangan menunggu lagi. Meskipun itu revolusioner, tidak akan lebih hebat dari obat leukemia ini, kan? Tersambung. Halo, kami dibius oleh seseorang. Kami tidak tahu persis di mana lokasi kami sekarang, tapi ini sepertinya adalah ruang bawah tanah. Bisakah kalian menemukan kami melalui pelacak lokasi? Kira-kira butuh berapa lama kalian bisa sampai? Saya akan segera mengirim orang, kalian jangan bergerak. Jangan tutup teleponnya juga. Posisi kalian sulit, bertahanlah. Dalam waktu 2 jam, kami pasti akan menyelamatkan kalian. 2 jam? 2 jam. Acara konferensi persnya sudah selesai. Sekarang harus bagaimana? Tidak apa-apa, Pak Nuo. Setelah selesai, semua orang masih akan menandatangani kontrak di tempat. Selama saya diberi kesempatan untuk tampil dan berpresentasi, saya pasti bisa memukau semua hadirin. Saya hanya akan memberimu 5 menit. Jika kamu tidak bisa meyakinkan saya, maka Tianyang harus bertanggung jawab. Baiklah, saya percaya padamu. Konferensi pers kali ini, selain grup Nuoyan yang terlambat dan belum hadir, semua peserta pameran sudah selesai presentasi. Selanjutnya kita memasuki sesi penandatanganan kontrak. Tunggu sebentar. Bukankah kamu bilang dia tidak akan bisa tampil? Kenapa dia tetap datang? Seharusnya, tidak secepat ini. Tidak apa-apa, kakak ipar. Saya masih punya cara lain. Konferensi pers sudah berakhir. Ada urusan apa Bapak dan Ibu? Kami adalah perwakilan dari grup Nuoyan. Kami mengalami sedikit kecelakaan di jalan. Kami ingin meminta kepada penyelenggara agar berbaik hati, memberi kami sedikit waktu untuk presentasi. Kamu pikir kamu bisa minta toleransi begitu saja? Terlambat begitu lama? Saya rasa kamu sama sekali tidak menganggap konferensi pers ini penting. Kamu masih ingin banyak orang membuang waktu demi kamu. Tidak tahu malu. Kamu, Terlambat tetaplah terlambat. Alasan apapun tidak berlaku. Apa kamu pikir kami ini anak kemarin sore? Pembawa acara. Waktu sudah habis. Semua orang menunggu untuk menandatangani kontrak. Jangan buang waktu demi orang-orang yang tidak tepat waktu ini. tunggu sebentar. Nama saya Shin Yuyan. Saya adalah kepala penelitian dan pengembangan grup Nuoyan. Saya memohon kepada semuanya, berikan kami waktu 10 menit. Saya akan memperkenalkan kepada Anda obat baru dengan potensi pasar puluhan triliun rupiah. Siapapun yang menyadari nilainya, dialah yang akan mengubah tatanan seluruh pasar. Siapapun dapat mengubah seluruh lanskap pasar. Shin Yuyan, kau tidak usah banyak omong. Semua yang hadir adalah senior di industri ini. Siapa yang akan percaya omong kosongmu? Kalau mau aman, cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan memanggil satpam. Tunggu. Grup Nuoyan sebagai perusahaan unggulan industri, reputasinya selalu baik. Saya bersedia mendengarkan proyek yang mereka bawa. Pasar bernilai puluhan miliar. Saya masih punya waktu 10 menit lebih ini. Tepat sekali untuk mendengarkan. Bagaimana hasil kerja mereka sehebat itu? Saya juga rasa itu boleh saja. Apa yang mereka katakan ada benarnya. Menurutku tidak masalah. Baik, kalau begitu, mari kita sambut perwakilan dari grup Nuoyan untuk mempresentasikan proyeknya. Hadirin sekalian, grup Nuoyan hari ini memamerkan obat khusus untuk leukemia. Berdasarkan teknologi kontrol target inovatif kami dapat menargetkan berbagai jenis leukemia, mencapai tingkat penyembuhan lebih dari 90%. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih semuanya. Kenapa sama dengan yang dikatakan oleh grup Tianyang? Hadirin sekalian, ada apa? Apakah ada masalah dengan yang baru saja saya sampaikan? Apa yang kalian sampaikan? Kenapa sama persis dengan proyek perusahaan Tianyang? Apa? Apa? Kenapa yang kalian bicarakan ini sama persis dengan proyek perusahaan Tianyang? Apa? Bahkan data di PPT-nya hampir sama. Kalian berdua, sebenarnya siapa yang menjiplak siapa? Tentu saja dia yang menjiplak kami.
Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kalian mungkin tidak tahu, Shin Yuyan ini awalnya adalah peneliti di perusahaan kami. Perusahaan menyediakan platform dan sumber daya untuknya agar dia bisa melakukan penelitian dan pengembangan. Tidak disangka, justru di saat yang paling krusial, dia pindah ke grup Nuoyan. Jika hanya itu, tidak masalah. Perusahaan Tianyang kami cukup berpikiran terbuka. Selama mematuhi perjanjian, silakan datang dan pergi. Tapi sekarang, dia jelas melanggar perjanjian non-kompetisi dan kerahasiaan, mencuri hasil kerja perusahaan kami, dan membawanya ke Nuoyan. Kau omong kosong. Kak Shin mengundurkan diri karena kau tidak menepati janji dan menahan bonus serta komisinya. Obat baru ini dia kembangkan setelah bergabung dengan grup Nuoyan. Lalu mengapa proyek kalian sama persis dengan perusahaan Tianyang? Dan juga Xiaoyu ini, awalnya juga dari perusahaan kami. Shin Yuyan pindah, tidak hanya mencuri hasil penelitian ilmiah, tapi juga merekrut banyak orang. Ini adalah pengkhianatan yang terang-terangan. Ya ampun, benar-benar tidak tahu malu. Dia mengambil segala sesuatu, hampir mengosongkan perusahaan lama. Menjiplak hasil penelitian ilmiah itu melanggar hukum, masih berani tampil mencolok di konferensi pers, tidak takut masuk penjara. Para hadirin, apa yang dikatakan Wang Tianyang jelas merupakan fitnah. Sebelum mengundurkan diri, kasus arbitrase di mana dia menahan komisi saya yang nilainya puluhan miliar rupiah, kalian bisa mencarinya di internet untuk diverifikasi. Obat khusus ini, saya kembangkan sendiri, bekerja siang dan malam. Dengan tangan saya sendiri. Dengan level grup Tianyang saat ini, saya tidak percaya penelitian yang mereka siapkan lebih sempurna dari milik saya. Anda semua sebaiknya dengarkan saya sampai selesai. Pada saat itu, mana yang benar mana yang palsu, pasti akan terlihat jelas. Benar. Jangan dengarkan pernyataan sepihak. Saya Nuoyan telah lama berkecimpung di dunia bisnis, selalu menjaga reputasi saya. Saya menjamin dengan kredibilitas saya. Dengarkan Shin Yuyan sampai selesai berbicara. Siapa yang benar dan siapa yang salah, akan ada penilaiannya sendiri. Siapa yang benar dan siapa yang salah, itu akan terbukti dengan sendirinya. Baiklah, kalau gitu kami berikan kehormatan ini pada Pak Nuo ya. Data obat untuk berbagai jenis leukemia memiliki perbedaan yang signifikan. Kami telah melakukan eksperimen yang menyeluruh, dan melalui data eksperimen dalam jumlah besar. Dengan demikian, kami sangat meningkatkan penerapan obat tersebut. Data ini sangat kuat, lebih rinci daripada yang dimiliki oleh perusahaan Tianyang. Jangan-jangan mereka benar-benar tidak menjiplak? Pada tahap reseptor, ada 2 jalur teknis. Kami melalui argumen berulang kali, akhirnya memilih jalur yang kedua. Karena, jika mengikuti jalur yang awal, itu akan menyebabkan efek samping yang serius, bahkan menyebabkan kematian. Astaga, kematian? Bukankah ini adalah ide yang diajukan oleh perusahaan Tianyang? Mengapa mereka tidak menjelaskan adanya efek samping? Pak Wang, coba jelaskan. Jelaskan, berikan penjelasan. Ada apa ini? Bukankah ini sudah jelas? Rencana perusahaan kami lebih sempurna, jadi tidak ada efek samping. Dia bilang ada, itu berarti dia tidak memiliki kemampuan yang memadai. Tepat sekali. Mungkin saja dokumen yang dia curi tidak lengkap, dan dia tidak punya kemampuan untuk menyempurnakannya. Makanya ada efek samping. Bekerja sama dengan kami, jelas tidak akan ada masalah seperti ini. Konyol. Jalur ini sejak awal sudah memiliki cacat yang fatal, sama sekali tidak dapat dihindari. Saya punya data rinci di sini yang dapat membuktikan bahwa kalian ingin mengedarkan produk setengah jadi ini ke pasar. Itu sama saja dengan meremehkan nyawa manusia. Siapa tahu data-data ini kamu karang saja, seperti efek samping yang kamu katakan? Semuanya itu omong kosong belaka. Li Qiang, jangan kurang ajar di sini. Yang benar tidak akan bisa dipalsukan. Aku berani membuktikan pandanganku kepada semua orang di tempat ini. Apa kamu berani? Tentu saja. Tetapi aku hanya akan membuktikan kepada produsen yang bekerja sama. Pencuri pengkhianat seperti kamu ini tidak pantas mendengarnya. Sudahlah, begini kalian tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Konferensi persnya tunda saja dulu. Setelah kalian berdua menyelesaikan perdebatan ini, baru panggil kami lagi. Benar, hari ini hanyalah sandiwara yang kacau, membuang-buang waktu. Benar, membuang-buang waktu. Menyita waktu kami begitu lama. Sialan grup Tianyang itu, usaha keras kita selama ini, dihancurkan oleh kalian. Kegagalan pertaruhan ini, bagaimana dengan biaya pengobatan bayiku? Baik, begini saja. Kami pergi. Pak Wang, mereka semua sudah mau pergi. Bagaimana ini? Wanita murahan sialan. Para bos, tahan sebentar. Tianyang selama 3 tahun ini selalu fokus pada proyek penyakit leukemia ini. Kalian pasti sudah sering mendengarnya. Kami telah mencurahkan begitu banyak energi dan biaya. Jika memang ada masalah, bagaimana mungkin aku berani membawanya ke acara penting seperti ini? Aku, seseorang bermarga Wang, juga merupakan veteran di industri ini. Hari ini, aku akan mengesampingkan rasa maluku.
bersumpah kepada kalian semua. Obat kami benar-benar lolos uji. Jika ada satu kata pun kebohongan, biarkan seluruh keluargaku binasa. Saya benar-benar pernah dengar sebelumnya bahwa Tianyang sedang meneliti arah pengobatan kanker darah, tetapi justru grup Nuoyan baru dalam 1,5 bulan terakhir membocorkan sedikit informasi. Betul? Memang begitulah adanya. Anda mengucapkan sumpah berat seperti itu. Saya bersedia mempercayai Anda, tetapi karena masalah ini telah muncul, saya harus kembali dan membicarakan hal ini dengan para investor. Tidak bisa terburu-buru. Ya benar. Kalian semua tidak terburu-buru, tetapi saya yang terburu-buru. Jujur saja, penelitian selama bertahun-tahun sudah menguras habis perusahaan Tianyang. Kami sangat membutuhkan pengembalian dana sekarang. Begini saja, saya akan memberikan diskon besar untuk Anda semua untuk biaya otorisasi. Saya hanya akan meminta 60% dari harga pasar. 60%? 60%? Bagaimana ini, Bos? Pesanan kita akan direbut oleh perusahaan Tianyang. Sekarang saya mengerti bagaimana proyek Tianyang bisa didapatkan. Wang Tianyang, proyek kalian dibuat berdasarkan manuskrip yang kalian curi dari saya, kan? Omong kosong macam apa ini? Perusahaan sebesar Tianyang perlu mencuri barang-barangmu. Manuskrip apa? Saya bahkan belum pernah melihatnya. Menyangkal tidak ada gunanya. Karyawan grup Tianyang mana yang tidak tahu bahwa sebelum saya mengundurkan diri dari Tianyang, yang dipotong bukan hanya bonus saya, tetapi juga satu manuskrip paten milik saya. Ternyata ada hal seperti ini. Benar. Hal ini tidak sulit untuk diselidiki, tetapi yang terpenting adalah ide dalam manuskrip saya itu semuanya salah. Salah? Itu akan menghasilkan berbagai efek samping yang membahayakan nyawa. Lalu mengapa perusahaan Tianyang tidak menyadari? Itu karena mereka sama sekali tidak mengerti manuskrip saya, bahkan tidak ada verifikasi eksperimental. Dalam PPT itu, semuanya adalah data palsu yang mereka buat-buat. Jin Yuyan, kau jangan bicara sembarangan. Aku lihat kau memang tidak suka kami berhasil. Kau mengkhianati perusahaan belum cukup, kau masih saja melawan kami di mana-mana. Melawan? Aku melihat kalian sebentar saja, sudah merasa jijik. Aku khawatir jika obat palsu kalian dilempar ke pasar, akan ada ribuan pasien yang menderita karena kalian. Mengatakan dirimu begitu mulia, bukankah itu hanya untuk menjatuhkan kami demi mendapatkan pesanan? Menceritakan masalah ini seolah-olah sangat menggemparkan. Selain data yang sekarang tidak bisa kau buktikan, bukti apa lagi yang kau miliki? Tentu saja aku punya. Kalau begitu tunjukkan. Baik, kalian keluarkan itu. Kami? Benar. Kalian adalah anggota tim kedua, kan? Bagaimana proyek ini bermula, kalian tahu yang paling jelas. Sekarang, ceritakan kebenarannya kepada semua orang. Jin Yuyan, inikah buktimu? Kau pikir karyawan lain akan sama sepertimu, mudah sekali mengkhianati? Apa yang menimpaku? Kalian tahu itu. Aku mendedikasikan diri untuk perusahaan selama belasan tahun, tetapi akhirnya diperlakukan seperti budak oleh Wang Tianyang. Melihat karakternya, apa kalian pernah memikirkan konsekuensi menyembunyikannya untuknya? Diam kau. Kenapa aku harus diam? Dengarkan baik-baik. Sekarang obat Tianyang menghadapi masalah keamanan serius. Jika terjadi korban jiwa setelah dilempar ke pasar, dia pasti akan menjadikan kalian kambing hitam. Kalian kembali sekarang, masih belum terlambat. Jin Yuyan, apakah kamu pikir karyawan lain juga akan mengkhianati perusahaan seperti kamu? Kamu mengkhianati perusahaan tapi masih bisa hidup begitu bebas dan nyaman. Itu semua berkat perhatian Nuoyan kepadamu, berani mengandalkan dukungan dari grup Nuoyan, baru kamu bisa bertahan. Tidak semua orang bisa seberuntung dia. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Wang Tianyang, kamu berani-beraninya secara terang-terangan mengancam karyawan? Siapa yang mengancam? Aku hanya mengajari mereka satu hal. Orang yang berkhianat dan merugikan pihak sendiri tidak akan berakhir dengan baik. Kalian takut hanya karena diancam olehnya? Kalian sekarang takut pada ancaman Wang Tianyang? Tapi apakah kalian tidak takut jika terjadi sesuatu? Dia akan menjadikan kalian sebagai kambing hitam. Apa yang ditakutkan? Paling buruk pindah kerja dan bergabung dengan Nuoyan. Lihatlah kami setelah pergi. Kami juga baik-baik saja. Bukan, Wang Tianyang tidak bisa menjangkau sejauh itu. Benar. Kalian dipaksa untuk terlibat dalam masalah ini. Selama kalian mau, aku membuka pintu lebar-lebar, selalu menyambut kalian. Bekerja denganku, tidak ada yang berani mengancam kalian. Kalian semua dengar? Mengungkap Wang Tianyang bukan hanya untuk menyelamatkan pasien, tapi juga untuk menyelamatkan diri kalian sendiri. Dalam hal ini, aku dan Pak Nuo adalah dukungan mutlak kalian. Benarkah? Jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka semua membohongi kamu. Grup Nuoyan, mana mungkin mau menerima pecundang seperti kamu? Baiklah, aku akan bicara. Kamu berani? Kenapa tidak berani? Aku sudah lama menahan diri padamu. Uang sepeser pun tidak dikasih, tapi masih harus menanggung kesalahan. Mimpi saja kamu. Aku bersaksi, penelitian perusahaan Tianyang semuanya adalah barang palsu,
Hasil curian, data di dalamnya tertulis dengan asal-asalan. Benar-benar perusahaan Tianyang yang menjiplak Xin Yuyan. Ternyata proyek mereka memang bermasalah. Hampir saja aku tertipu. Kau bohong. Wang Tianyang, apa yang ingin kau lakukan? Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini adalah acara peluncuran, bukan perusahaan Tianyang milikmu. Kau mau apa? Mau berbuat kasar? Pak Wang, berikan kami penjelasan. Benar. Berikan kami penjelasan. Saudara-saudara, ini jelas-jelas Xin Yuyan dan Nuoyan menyuap karyawan saya untuk dimanfaatkan olehnya. Kesaksian seperti ini tidak bisa dipercaya. Betul, Xin Yuyan sudah terbiasa melakukan hal semacam ini. Dia bahkan sudah berhasil membujuk peneliti dari satu tim di perusahaan kami. Aku membujuk mereka? Kalian tahu betul mengapa mereka datang kepadaku? Di dalam hati kalian, sistem manajemen perusahaan Tianyang sudah membusuk dari akarnya. Rekan-rekan sekalian, para direktur telah melihatnya sendiri, kalian bersikeras pun tidak ada gunanya. Saya juga punya bukti. Saya juga punya bukti. Ini adalah naskah yang ditinggalkan oleh ketua tim Xin. Kami sudah mempelajarinya selama ini, jadi naskah ini ada pada kami. Ini memang naskah saya, mengandung semua ide lengkap saya saat memulai proyek ini, tapi saya tidak menyangka kalian bisa sebodoh itu sampai tertipu oleh hal ini. Sekarang semua bukti dan saksi sudah ada, Wang Tianyang. Apalagi yang mau kau katakan? Bekerja di bidang ini, masih berani mencuri ide, apalagi mencuri ide karyawan sendiri. Apa kau tidak tahu malu? Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Mulai hari ini, kerjasama saya dengan perusahaanmu semuanya dibatalkan. Selain itu, saya juga akan menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran kontrakmu. Kontrak kita itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan proyek ini. Kalau ada pembatalan, kaulah yang melanggar kontrak. Tidak butuh sampai besok, opini negatif tentang Tianyang akan menyebar luas di mana-mana dan menyebabkan produkmu tidak laku. Kau masih berani bilang, ini bukan tanggung jawabmu? Batalkan. 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 Pak Nuo, karena proyeknya sudah tidak bermasalah lagi, mari kita bahas kerjasama kita. Kalian tidak bisa bekerja sama. Dasar orang tua tidak tahu malu. Kenapa jadi kerja sama kalian? Pak Nuo, mari kita bekerja sama. Mengenai proyek kanker darah dan sejenisnya, serta masalah produksi dan investasi selanjutnya, saya akan sepenuhnya menyerahkan kepada Xin Yuyan untuk memutuskan. Biaya pengobatan akhirnya bisa terkumpul. Sayang, kita berdua, ibu dan anak, akhirnya akan melewati masa sulit ini. Selamat datang, sambutan hangat. Selamat datang, sambutan yang sangat hangat. Bos, kemenangan ini luar biasa. Saya dengar banyak kolega di perusahaan Tianyang yang mengundurkan diri. Tianyang pantas mendapatkan nasibnya hari ini. Semua itu karena Wang Tianyang. Dia menuai apa yang dia tanam. Bos, Anda menjadi terkenal, seluruh industri membicarakannya bahwa Anda adalah seorang jenius penelitian. Kami juga ikut mendapatkan keuntungan karena mengikuti Anda. Bos, proyek ini sangat sukses. Apakah 10 miliar rupiah dari perjanjian taruhan itu akan segera kita dapatkan? Pak Nuo selalu menepati janji. Hal-hal yang telah dijanjikan kepada semua orang, dia pasti tidak akan mengingkari. Begitu uangnya cair, saya akan segera memberikan bonus kepada Anda semua. Pak Nuo meminta Anda menemuinya sebentar. Baik. Pak Nuo, Anda mencari saya? Ada apa dengan kalian semua, sialan? Obat khusus untuk leukemia itu, bukankah kalian yang menelitinya? Kenapa sekarang Tianyang mengajukan patennya? Masalah sebesar paten ini, bisa direbut pendaftarannya. Saya sangat meragukan kemampuan grup Nuoyan sekarang. Batalkan saja kerjasamanya. Wah, Wang Tianyang yang hebat. Pak Nuo, Anda tidak menyalahkan saya? Tidak. Wang Tianyang itu menggunakan sedikit tipu muslihat, mengabaikan teknologi Anda, pergi untuk mengajukan paten. Kenapa saya harus menyalahkan Anda? Tapi Pak Nuo, Anda telah menginvestasikan 6 triliun rupiah. Sekarang patennya masih di tangan orang lain. Saya minta maaf kepada Anda. Saya percaya Anda pasti punya solusi. Paling buruk, 6 triliun rupiah ini, anggap saja saya menggait Anda. Bagaimanapun juga, Anda adalah harta yang tak ternilai. Pak Nuo, itu telepon dari Wang Tianyang.
Ketua Grup Sin, bagaimana? Sekarang pasti sudah sangat sibuk sekali, bukan? Wang Tianyang, Anda mendaftarkan paten saya secara ilegal? Apa yang Anda coba lakukan? Sin Yuyan, Anda tidak bisa bicara sembarangan. Jelas perusahaan kami selangkah lebih maju dari Anda dalam meneliti obat mujarab untuk leukemia. Bagaimana Anda bisa bilang saya mendaftarkannya secara ilegal? Anda bisa menipu orang lain dengan perkataan ini, tapi tidak bisa menipu saya. Pemahaman Anda tentang obat mujarab leukemia, semuanya berasal dari draft yang saya buang. Padahal, isi draft yang dibuang itu sama sekali tidak cukup untuk mendukung pengajuan paten Anda. Kalau begitu, Anda tidak perlu khawatir. Bagaimanapun juga, paten itu ada di tangan saya sekarang. Tapi saya juga bukan orang yang pelit. Begini saja, saya bisa memberikan lisensi paten untuk proyek ini kepada Anda. Tapi keuntungan harus kita bagi 37. Bagaimana? Saya yang melakukan pengembangan proyek, uangnya dikeluarkan oleh grup Nuoyan. Anda tidak melakukan apa-apa, lalu Anda mau mengambil 30% keuntungan? Lagi pula, bagaimana paten itu Anda dapatkan? Anda tahu sendiri. Saya. 30%? 30% itu untuk Anda. Saya mau 70%. Selain itu, bukan dari laba bersih, tapi 70% dari pendapatan. Wang Tianyang, Anda tidak tahu malu. Cara preman seperti ini saya sama sekali tidak akan menyetujuinya. Anda tidak berhak memutuskan hal ini. Dakam Sahara, Dakan, biarkan Woyan yang membuat keputusan. Saya, Wang Tianyang, saya katakan kepada Anda dengan serius, masalah ini jangan pernah Anda pikirkan. Sepertinya Pak Nuo sudah mendengarnya. Jangan terburu-buru menolak. Saya beri Anda waktu 7 hari untuk mempertimbangkannya. Setelah 7 hari, jika Pak Nuo masih tidak mau menyerah, maka selamat untuk Anda. Di bidang ini, grup Nuoyan dikeluarkan. Sungguh keterlaluan. Pak Nuo, kita sama sekali tidak boleh menyetujui Wang Tianyang untuk bekerja sama dengan orang licik yang tidak punya prinsip ini. Meskipun bisa mengatasi masalah saat ini, pasti akan ada masalah tanpa akhir di masa depan. Saya tahu. Tapi saat ini, saya punya satu cara lagi. Saya punya cara lain. Saat saya meneliti obat mujarab itu, saya juga punya cadangan pengembangan yang bisa mencapai khasiat obat yang sama. Hanya saja volume pekerjaannya terlalu besar, jadi saya hentikan. Sekarang, saya bisa memulai kembali sebagian pengembangan ini, langsung melewati paten grup Tianyang. Saya percaya pada kemampuanmu. Namun, grup Tianyang hanya memberikan waktu 7 hari. Setelah mereka mendapatkan paten dan menemukan tim peneliti yang lebih hebat, jalan ini akan benar-benar tertutup. Apakah kamu punya waktu yang cukup? Pak Nuo, percayalah pada saya. Meskipun saya tidak makan dan tidak tidur, saya pasti bisa mendapatkan paten ini. Saya akan kembali bekerja dulu. Pak Nuo, beberapa direktur mendesak ingin bertemu dengan Anda. Pak Nuo, perusahaan Tianyang di sana sebenarnya bagaimana situasinya? Anda sebagai presiden direktur grup harus memberikan penjelasan kan? Baru saja pihak sana sudah menghubungi saya. Dia ternyata meminta 70% pendapatan dari saya. Jika ada ruang, bicarakan saja. Sebisa mungkin kurangi kerugian seminimal mungkin. Saya adalah direktur eksekutif perusahaan. Saya juga pemegang saham terbesar perusahaan. Apa yang ingin saya lakukan? Tidak perlu kalian ikut campur. Masalah ini, saya sudah memikirkan solusinya. Jika cara ini tidak berhasil, baru kemudian mencari Wang Tianyang untuk negosiasi. Itu tidak akan terlambat. Pak Nuo, kami sudah berhasil menaklukkan hambatan teknologi hulu. Sekarang Xiaoye juga sudah membawa paten baru ke kantor paten untuk pengajuan. Persiapan dokumen kami sangat lengkap. Persetujuan akan segera keluar. Tadi Dewan Direksi sudah memanggil Wang Tianyang. Dia seharusnya sebentar lagi akan tiba. Tapi, jika persetujuan sudah didapat, kita sama sekali tidak perlu diatur oleh pihak manapun. Jika Wang Tianyang benar-benar bekerja sama dengan perusahaan lain, menyempurnakan patennya, lalu meluncurkan produk ke pasar, maka seluruh investasi awal kita akan hancur lebur. Risiko ini, aku dan kau tidak bisa menanggungnya. Tidak apa-apa, kita hadapi saja dia. Membuat kami menunggu selama ini. Pak Nuo, benar-benar angkuh. Ini bahkan belum dimulai. Pak Wang tidak sabaran sekali ya. Aku tidak sabar. Pak Nuo, ini bukan sikap orang yang sedang memohon bantuan. Jangan lupa, kalian yang memintaku datang dengan begitu bersemangat. Pak Wang, karena sudah tiba di sini, mari kita langsung ke intinya. Katakan saja apa permintaanmu. Sederhana. Proyek ini harus dipimpin oleh perusahaan Tianyang. Keuntungannya, aku mau 70%. Tidak mungkin. Perusahaan kami telah menginvestasikan begitu banyak, dan Anda ingin mengambil 70% penghasilan sekaligus.
Saya sama sekali tidak akan menyetujuinya. Sepertinya Pak Nuo masih belum melihat situasi dengan jelas. Sekarang patennya ada di tangan saya. Anda harus menyetujui syaratnya. Atau, Anda hanya akan melihat saya bekerja sama dengan perusahaan lain dan memonopoli pasar. Proyek Anda akan menjadi tidak berharga. Pak Wang, kita semua di sini untuk bisnis. Lebih baik berdamai demi keuntungan. 70% keuntungan ini memang terlalu tinggi. Coba lihat, bisakah sedikit diturunkan? Sikap Direktur Pan, barulah sikap yang tepat untuk bernegosiasi. Angka 70 berbanding 30 yang saya sebutkan tadi hanyalah lelucon. Rasio pembagian bisa dibicarakan, tetapi saya tidak ingin melihat Xin Yuyan lagi di industri ini, memecat dan memboikotnya. Bukan hal yang sulit bagi Anda, kan? Pak Wang, maksud Anda, selama kita memecatnya, kita bisa duduk kembali bersama untuk membicarakan rasio pembagian? Tentu saja. Lagi pula, perusahaan kami hanya menyediakan paten. Selama Anda menyetujui syarat saya juga tidak akan meminta hal yang berlebihan dan mempersulit Anda. Saya yakin, semua orang sependapat dengan saya. Xin Yuyan, Anda bisa mengurus formalitasnya sekarang? Para anggota Dewan Direksi, saya sudah mengajukan permohonan paten baru ke kantor paten. Begitu disetujui, kita benar-benar bisa melewati paten perusahaan Tianyang. Kita tidak perlu memberikan konsesi apapun kepada mereka. Kau pikir meneliti paten itu seperti mainan anak-anak, ya? Kau bilang ada, lantas ada? Aku juga bisa bilang aku telah mengajukannya. Xin Yuyan hanya mengulur waktu di sini. Dia akan merusak kerjasama ini agar dia bisa tetap berada di grup Nuoyan. Masa kalian tidak bisa melihat itu? Pak Nuo, dia kau yang bawa, kau yang bertanggung jawab membereskannya. Kerja sama dengan perusahaan Tianyang, tidak boleh gagal. Benar Pak Nuo, jangan sampai karena satu karyawan merusak kepentingan grup. Betul, grup ini milik kita bersama. Kau harus memikirkan kepentingan bersama kita, benar kan? Betul, betul, betul. Pak Nuo, tolong percayai saya. Memecat dia, boleh saja. Tetapi, grup Nuoyan kita sama sekali tidak akan memboikotnya. Itu batasannya. Sudah kuduga Pak Nuo tidak akan bertindak tidak bijaksana. Bagus. Masalah pemboikotan dia, biar aku yang urus sendiri. Karena kita sudah mencapai kesepakatan, mari kita rayakan kerjasama yang menyenangkan ini. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Bos, aplikasi patennya sudah disetujui. Bagus sekali. Pak Nuo, aplikasi patennya sudah disetujui. Kita tidak perlu lagi bekerja sama dengan perusahaan Tianyang. Ini hanyalah permainan yang dibuat-buat oleh Xin Yuyan sendiri. Kalian benar-benar percaya dia bisa mendapatkan paten itu? Benar, 7 hari. Hanya untuk mendapatkan satu paten. Aku bahkan tidak berani memimpikannya. Asli atau palsu? Kita akan tahu setelah membukanya. Tunggu. Jika setelah membuka dokumen, ternyata paten itu palsu, kamu setidaknya harus melepaskan lagi 10% keuntungan. Pak Nuo, Anda tidak boleh mengorbankan keuntungan perusahaan hanya karena preferensi pribadi. 10% keuntungan ini akan kuambil dari dividenku sendiri. Semua silakan lihat. Dia benar-benar mendapatkannya. Dengan begini, kita tidak akan dibatasi oleh paten Tianyang. Betul. Dengan paten ini, kita bisa langsung memulai produksi. Ya. Pak Wang, sepertinya negosiasi kita tidak perlu dilanjutkan lagi. Selain itu, kami mempertanyakan paten perusahaan Tianyang. Setelah penyelidikan, ditemukan bahwa paten mereka diajukan melalui penyuapan kepada staf. Kamu tidak masuk akal. Kalian berdua dicurigai menyuap pejabat publik dan memperoleh paten secara ilegal. Sekarang, kalian akan kami panggil untuk diinterogasi. Xin Yuyan, kali ini kamu menang? Tunggu saja. Hutang lama dan dendam baru akan kubalas semuanya. Putusan Wan Prestasi, surat niat negosiasi itu sudah keluar. Saat ini, seharusnya sudah sampai di perusahaan Tianyang. Sebaiknya kamu siapkan dulu 200 miliar rupiah yang kamu pinjam dariku. Siapkan dengan baik. Hasil dari arbitrase tenaga kerja yang saya ajukan juga sudah keluar. Sesuai peraturan, kalian harus membayar gajiku dan biaya kompensasi kontrak sebesar 26 miliar rupiah.
Kamu, Bawa dia pergi. Bu Guru, pabrik sudah siap. Produksi batch pertama akan segera dimulai. Baik, saya mengerti. Setelah menerima bonus dan Xiao Bao mulai menjalani perawatan, wajah ibu terlihat jauh lebih cerah, ya. Benarkah? Mungkin karena tiba-tiba terasa lega, tidak ada beban lagi. Selama ini ibu benar-benar bekerja sangat keras, tetapi pada akhirnya ada hasilnya, penderitaan terbayarkan dengan manis. Halo, Xin Yuyan. Lama tak jumpa, ya? Li Qiang, kenapa? Uangnya sudah terkumpul? Masih diupayakan. Lagi pula jumlahnya tidak sedikit. Saya ingin mewakili perusahaan Tianyang untuk meminta maaf padamu. Memang sebelumnya, kami sudah keterlaluan. Saya tidak terima. Saya dan Pak Wang benar-benar ingin meminta maaf padamu. Anakmu sakit. Memang ada hubungannya dengan perusahaan. Pak Wang sekarang sangat menyesal karena saat itu memaksamu masuk laboratorium. Saya membelikan sedikit suplemen untuk anakmu. Ingin menjenguknya sebentar. Tidak perlu. Apa yang kalian lakukan, tidak akan pernah saya maafkan. Kalian punya 10 hari lagi untuk mengumpulkan uang. Jika sampai saat itu uangnya belum ada, saya akan langsung mengajukan kepada pengadilan untuk permohonan pelaksanaan paksa. Li Qiang, kebijakan apa ini? Mau membuat ulah apa lagi? Saya tidak tahu. Tapi bagaimanapun juga, saya tidak ingin berhubungan lagi dengan sampah masyarakat seperti mereka itu. Kakak ipar, wanita sialan itu tidak menyebut sedikit pun tentang urusan anaknya. Tapi, saya tahu rumah sakit tempat anaknya dirawat. lalu kenapa kau masih berdiri mematung di sana? Cepat pergi cari tahu, dia di bangsal mana? Bawa orang ke sana. Selama tidak melukai anak itu secara langsung, buat keributan sebesar mungkin. Benarkah harus menggunakan anak sebagai ancaman? Bukankah melakukan ini terlalu berisiko? Perusahaan sudah mau bangkrut. Pengadilan dan juga dinas ketenagakerjaan setiap hari mendesakku untuk membayar ganti rugi. Jika tidak mau ambil risiko, kau berikan saja aku 200 miliar rupiah. Setengahnya bisa dikerjakan ulang di bulan Mei. Lalu, nanti kamu bantu dia. Halo? Anak itu ketakutan dan mulai demam. Cepat datang ke rumah sakit. Ada apa? Saya segera ke sana. Sekarang tanda-tanda vitalnya sudah cukup normal. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa dia tiba-tiba ketakutan padahal kondisinya baik-baik saja? Tadi ada beberapa pria dengan tampang bengis tiba-tiba masuk ke kamar. Begitu masuk, mereka langsung berteriak-teriak. Tapi untungnya, petugas penegak hukum datang tepat waktu dan tidak melukai anak itu. Para pria besar itu langsung menuju bangsal anak. Apakah Anda punya masalah dengan seseorang? Tentu saja ada masalah dengan seseorang, bukan? Saya datang dengan niat baik untuk menjenguk anak, tetapi kamu langsung menutup telepon, tanpa membiarkan saya bicara. Menyia-nyiakan kebaikan orang lain seperti itu? Xin Yuyan, apa kamu pikir kamu sedikit tidak tahu diri? Li Qiang, ini kamu. Wajar aja tiba-tiba kamu manis banget ke aku. Ternyata hanya untuk mencari tahu keberadaan anakku? Benar, hanya saja saya tidak menyangka. Kamu sangat menjaga rahasia. Untungnya juga penyakit anak nakal itu cukup langka, jadi mudah dicari tahu. Kalau tidak, akan sulit menemukannya. Kalau ada urusan, hadapi saya. Jika kamu berani menyentuh anak saya lagi, saya tidak akan memaafkanmu. Awas saja, aku tidak akan melepaskanmu. Bertindak? Bertindak apa? Ini adalah kepedulian perusahaan terhadap karyawannya. Oh, tidak. Kepedulian kemanusiaan terhadap mantan karyawan. Ini hadiah yang Pak Wang pilihkan khusus untuk anak itu. Kami akan sering datang menjenguknya, supaya hadiah ini bisa terpakai. Kau bajingan. Sebenarnya apa yang kalian inginkan? Pak Wang kami, tahu kau memiliki pengaruh di hadapan wanita bernama Nuoyan itu, maka kami menyuruhmu pergi dan memberitahunya buat mencabut tuntutan hukum ke perusahaan Tianyang dan melepaskan ganti rugi sebesar 200 miliar rupiah itu. Tidak mungkin. Wang Tianyang terlalu meninggikan aku. Aku tidak bisa menentukan urusan sebesar ini. Bagaimana kau melakukannya? Itu urusanmu. Aku tidak peduli. Namun sebelum itu, kamar rumah sakit ini akan seperti kebun binatang. Setiap hari akan ada pengunjung mengantri untuk melihat-lihat.
Kamu juga nggak usah terus-terusan mikir buat pindah rumah sakit. Aku sudah menyuruh orang untuk memeriksanya. Untuk penyakitnya ini, hanya rumah sakit ini yang bisa mengobatinya di seluruh provinsi. Baiklah. Tentang Pak Nuo, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk bicara dengannya. Anda membuat masalah dengan siapa? Suster, bisakah saya memindahkan anak saya ke rumah sakit di luar provinsi? Pengobatan baru saja dimulai. Jika Anda buru-buru memindahkannya, akan menunda pemulihan anak Anda dan memengaruhi pengobatan selanjutnya. Ada apa? Anda terdengar ragu-ragu? Tidak seperti biasanya? Begini, situasinya seperti ini. Saya ingin meminta bantuan Anda untuk menangguhkan penuntutan ganti rugi sementara waktu. Dahulu, saya meminta pertanggungjawaban dari mereka, juga karena saya ingin membela Anda. Karena sekarang Anda tidak ingin melanjutkan lagi? Tidak. Anda salah paham. Bukan saya tidak ingin melanjutkan, tapi menangguhkannya. Saat ini proyek sedang berada di saat-saat krusial, dan anak saya juga baru memulai putaran pengobatan yang baru. Saya ingin setelah urusan saya selesai, saya akan memindahkan anak saya ke luar provinsi, dan menyelesaikan semua kekhawatiran saya. Saya pasti akan menyelesaikan perhitungan dengan mereka. Saya mendukung Anda. Kali ini kerja bagus. Pihak pengadilan langsung menutup kasusnya. Pihak Dinas Tenaga Kerja, Shin Yuyan, langsung mencabut gugatannya. Akhirnya bisa tenang. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Saya sudah memikirkan cara untuk menghancurkan nama baik Shin Yuyan dan Nuoyan. Kamu pergi. Gadaikan properti perusahaan dan rumah, mobil, semuanya. Pinjam juga beberapa pinjaman pribadi. Lebih cepat lebih baik. Setelah kita memenangkan pertarungan ini, aku akan bisa sepenuhnya bangkit kembali. Akhirnya peluncuran produk yang kutunggu-tunggu. Permintaan pasar untuk obat ini sangat besar. Peluncuran kali ini pasti akan menimbulkan sensasi besar. Bagian yang kujanjikan kepada kalian kali ini pasti tidak akan sedikit. Selain itu, jika tanggapan pasar bagus, aku akan mengajukan bonus tambahan kepada Pak Nuo. Waktunya hampir tiba. Ayo kita masuk. Dengan ini saya nyatakan, konferensi pers peluncuran obat baru grup Nuoyan sekarang resmi dimulai. Kali ini kami meluncurkan obat khusus untuk mengobati leukemia. Obat ini bukan hanya kabar baik bagi pasien leukemia, tetapi juga mengakhiri sejarah leukemia sebagai penyakit tak tersembuhkan. Bisakah Anda menjamin keefektifan obat ini? Maaf, sekarang belum waktunya sesi tanya jawab. Mohon tanya, banyak pasien uji klinis fase 3 obat baru ini mengalami kejang dan koma. Sebagai kepala penanggung jawab, bagaimana pendapat Anda mengenai masalah ini? Banyak pasien telah memasuki koma mendalam dan mengancam nyawa mereka. Apakah ini berhubungan dengan obat baru grup Nuoyan? Tidak mungkin. Masalah seperti ini tidak pernah muncul selama uji klinis kami. Ada orang dalam industri yang mengatakan, obat dari grup Nuoyan sejak awal sudah memiliki cacat desain. Masalah ini tidak terungkap dalam uji klinis sebelumnya karena data uji klinis dipalsukan. Apakah ini benar? Bagaimana bisa kamu membuat rumor yang begitu mengada-ada? Profesional mana yang akan mengatakan hal seperti itu? Saya tidak menyebar rumor. Ini dikatakan oleh kepala teknis perusahaan Tianyang, Li Qiang. Kalian tidak bicara? Apakah itu berarti kalian membenarkan pernyataan ini? Berikan penjelasan. Berikan penjelasan. Berikan penjelasan. Berikan penjelasan. Tenang. Saya berani menjamin dengan integritas saya, obat ini sama sekali tidak memiliki masalah. Itu hanya klaim tanpa bukti. Bagaimana kami bisa mempercayai Anda? Sekarang, apakah kalian percaya? Para hadirin, saya baru saja mencoba obatnya sendiri, hanya ingin memberitahu semua orang. Sebagai kepala proyek, saya jelas memiliki keyakinan mutlak terhadap produk saya. Mengenai masalah uji klinis, kami juga baru mengetahuinya. Namun, mohon semuanya tenang, kami pasti akan meninjau ulang semua tahapan, sampai kebenaran terungkap, dan memberikan jawaban kepada publik. Obat baru grup Nuoyan, ditunda pemasarannya. Semuanya silakan kembali. Setelah kami menemukan kebenarannya, kami pasti akan memberikan jawaban kepada semuanya.
Mengapa masalah bisa terjadi pada uji klinis? Saya hanya bisa memastikan, ini bukan masalah obatnya. Namun, mengenai mengapa hal itu terjadi, saya harus menunggu sampai saya selesai menganalisis obat uji coba fase ketiga, meninjau ulang semua hasil eksperimen, barulah kesimpulan dapat ditarik. Setelah kejadian ini, saham perusahaan pasti akan anjlok, tetapi tindakanmu tadi berhasil menyelamatkan situasi sedikit. Kalau tidak, ini bisa benar-benar bangkrut. Pertanggungjawaban dari Dewan Direksi pasti akan segera datang. Opini publik dan pertanyaan dari berbagai departemen regulasi juga akan menyusul. Aku akan berusaha menunda pertemuan Dewan Direksi hingga besok untuk memberimu waktu. Kamu harus mencari tahu kebenarannya dalam waktu sesingkat mungkin. Ya. Seharusnya tidak ada reaksi berwarna biru dalam formula yang aku rancang. Bos, apakah ada temuan? Sudah ada hasilnya? Ada sesuatu yang ditambahkan ke dalam obat, tapi anehnya zat ini tidak beracun. Bahan baku uji coba produksi, aku ingat disimpan sesuai peraturan. Harus meminta Xiaoye mengambilnya untuk diuji, baru bisa dipastikan zat apa yang ditambahkan. Tidak ada waktu. Saham perusahaan anjlok. Semua pemegang saham datang untuk meminta pertanggungjawaban. Minta Xiaoye pergi mengambilnya dulu. Kamu ikut denganku ke Dewan Direksi untuk menjelaskan situasinya. Ya, ayo. Wang Tianyang, ini adalah Dewan Direksi Grup Nuoyan. Apa yang kamu lakukan di sini? Pak Nuo, manajemenmu ini kurang memadai, ya? Aku sekarang memegang 13% saham Grup Nuoyan. Aku adalah pemegang saham Grup Nuoyan. Aku datang ke sini. Apakah masih perlu persetujuan dari kepala teknis? Beraninya kamu beli saham Grup Nuoyan pas lagi turun tajam. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Pak Nuo memang pintar sekali, ya? Tapi ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya dengar penurunan drastis harga saham kali ini disebabkan oleh kesalahanmu dalam memilih orang. Saya datang ke sini kali ini untuk membuatmu mundur. Alasan grup ini disebut Grup Nuoyan adalah karena didirikan langsung oleh Pak Nuo. Wibawa dan prestasinya sudah terbukti bagi semua orang. Kamu sama sekali bukan orang dari grup ini, hanya mengakuisisi beberapa saham saja. Memangnya kamu berhak ikut campur urusan perusahaan di sini? Bagaimana kalau saya yang memutuskan agar dia mengundurkan diri? Kamu hanya punya 5% saham, berpikir bisa menginjakku untuk naik ke atas, kamu tidak pantas. Tadi malam saya mengakuisisi saham semalam suntuk, sekarang saya memegang 17% ekuitas. Harga saham baru turun kemarin sore, kamu benar-benar bisa menyelesaikan transaksi lebih dari 10% hanya dalam semalam? Pak Nuo, pasien keracunan, Wang Tianyang dan Pan Bei mengakuisisi saham grup, ini sebagian besar adalah jebakan yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Tujuan terpenting dari rapat Dewan Direksi hari ini adalah untuk menyelesaikan skandal uji klinis dan mengembalikan kepercayaan pasar. Kalau tidak, meskipun ketua Dewan Direksi diganti, masalah apa yang bisa diselesaikan? Sebagai kepala teknis, saya melakukan penyelidikan terhadap masalah ini semalaman. Selanjutnya, saya akan mengumumkan hasil penyelidikan saya. Chin, kau masih berani memberikan laporan di sini? Masalah sebesar ini telah terjadi. Kepala teknis tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Cepat enyah dari sini. Perkataan Pak Wang itu tidak benar, bukan? Xin Yuyan adalah penanggung jawabnya. Wajar jika dia yang harus menyelidiki situasi darurat ini. Jika kita langsung memecatnya, siapa yang akan membereskan kekacauan ini? Xin Yuyan, lanjutkan. Jelaskan situasi yang kau selidiki. Berdasarkan pengujian saya, seseorang telah menambahkan senyawa baru ke dalam obat tahap ketiga kita. Apakah itu racun? Jika ada yang meracuni, itu adalah kejahatan serius. Laporkan dulu ke polisi. Senyawa ini sendiri tidak beracun. Saya curiga, senyawa ini bereaksi dengan beberapa komponen dalam obat kita dalam kondisi tertentu yang menyebabkan pasien keracunan. Konyol. Maksudmu, seseorang familiar dengan komposisi obat sebelumnya, lalu dengan sengaja mencampurkan bahan tertentu ke dalamnya? Ini sungguh tidak masuk akal. Obat-obatan grup Nuoyan dikembangkan secara tertutup, terutama yang berkaitan dengan komposisi obat, hanya tim kalian yang paling tahu. Mungkinkah tim kalian yang membuat drama ini? Ini sama sekali tidak konyol. Selain saya dan tim, ada orang lain yang tahu komposisi spesifiknya. Setelah saya datang ke grup Nuoyan, saya mengubah ide penelitian dan pengembangan, tapi ide sebelumnya, ada sebagian yang tetap dipertahankan. Sedangkan untuk manuskrip spesifiknya, telah dicuri oleh grup Tianyang. Saya tidak salah, kan? Wang Tianyang? Itu omong kosong. Sekalipun saya melihat dan mengingat manuskrip itu, bukti apa yang kamu miliki? Untuk menuduh saya meracuni? Atau mungkinkah, bengkel produksi grup Nuoyan boleh dimasuki oleh siapa saja? Oh, saya mengerti.
Kalian berdua, yang satu mengalami masalah teknis, tidak mau mengakui dan tidak berani bertanggung jawab, yang satu takut dicopot dan kehilangan kekuasaan. Jadi, kalian ingin melimpahkan kesalahan kepada saya, begitu? Saya dan Direktur Pan bersama-sama memiliki 30% saham. Kami adalah pihak dengan saham terbesar di grup. Kami sekarang resmi mencopotmu. Meskipun kalian berdua memegang 30% saham, untuk mencopot pendiri, masih membutuhkan persetujuan lebih dari separuh Dewan Direksi. Saya tidak percaya saya akan kalah dari kalian berdua. Bagaimana hasil pemeriksaannya? Di sini aku udah bisa pastikan ini konspirasi Wang Tianyang. Hanya kurang bukti untuk menuduhnya. Saya pergi melihat rekaman pengawas dulu. Penyimpanan rekaman pengawas sudah diambil orang, tapi bahan mentahnya masih ada. Pasti masih ada sisa-sisa di dalam zat yang mereka masukkan itu. Pasti ada sisanya, kamu harus benar-benar menjaganya. Jangan biarkan orang lain menyentuhnya. Sepertinya ada mobil yang datang. Li Qiang datang ke sini. Harus cari cara untuk menahannya. Aku segera datang. Pak Nuo, Xiao Ye sudah menemukan Li Qiang. Bertahanlah. Aku akan bantu Xiao Ye supaya kita bisa menangkapnya basah dan kita akan tahu kebenarannya. Kau masih berharap padanya untuk menemukan sesuatu yang berarti? Percuma. Mengundurkan diri saja dan redakan opini publik, kau masih bisa menikmati masa pensiun dengan sahammu. Jika tidak, masalah ini akan membesar dan tidak ada yang akan diuntungkan. Departemen Keamanan, kerahkan semua orang yang bisa ditarik, segera ke gudang. Ada orang tak dikenal yang mencoba mencuri bahan baku. Katakan di mana bahan bakunya. Ci, aku tidak akan memberitahumu. Xiao Ye, Profesor. Apakah kamu yang melakukan eksperimen klinis itu? Ya, aku yang melakukannya. Memangnya kenapa? Kakak iparku bilang, setelah melewati rintangan ini, kita akan benar-benar menjadi sukses. Profesor, Anda pergi dulu, aku akan menahannya. Anda panggil orang. Berikan bahan bakunya padaku, kalau tidak, kita akan saling menghancurkan hari ini. Bahan baku bisa kuberikan, tapi kau harus biarkan kami pergi dulu. Tinggalkan bahan bakunya, dan kalian boleh pergi. Baiklah. Kalau begitu ambil sendiri. Cepat berikan padaku. Aduh. Li Qiang, kau tidak akan bisa pergi hari ini. Kau dan bahan baku ini adalah bukti. Masih belum terlambat untuk menghentikannya. Xin Yuyan. Saya dan Pak Wang mengajukan usul bersama untuk segera mencopot jabatan Nuoyan sebagai direktur utama demi meredam opini publik. Siapa setuju? Siapa menolak? Kalian sudah lupa diri. Saya mendukung Pak Nuo. Saya menolak usulan kalian. Anda hanya memiliki saham sebesar 3%. Penolakan Anda tidak penting. Sekarang suara berimbang, hanya kurang satu suara lagi dari Direktur Zhao. Maafkan saya Pak Nuo, sejak Anda memasukkan Xin Yuyan ke grup ini, banyak sekali masalah yang tidak perlu timbul. Menurut saya, Anda sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk memimpin grup ini maju. Dulu aku ajak kalian merintis usaha ini bareng-bareng, bersama-sama melewati banyak kesulitan dan hambatan, tetapi saya tidak pernah menyangka, ini akan menjadi akibatnya bagi saya. Tua Zhao, cepat berikan suara Anda, agar Pak Nuo bisa segera beristirahat. Para hadirin, ini adalah adik ipar Wang Tianyang. Dia menyelinap masuk ke gudang bahan baku untuk menghancurkan bukti kejahatan peracunan mereka. Tertangkap basah bersama barang bukti, peracunan adalah kejahatan berat, apalagi peracunan obat-obatan, dampak sosialnya sangat buruk. Li Qiang, untuk meringankan hukuman, telah mengakui bahwa orang yang menyuruhnya adalah Wang Tianyang. Dan Pan Bei, dialah mata-mata mereka di dalam grup. Dengan kesempatan ini, aku juga bisa lihat jelas sifat asli beberapa orang ini. Saya mewakili Dewan Direksi. Menarik kembali saham kalian, ambil uang itu dan segera pergi. Saya akan melupakan apa yang sudah terjadi. Jika tidak, pikirkan sendiri konsekuensinya. Terakhir, aku rekomendasikan satu anggota dewan baru untuk direksi. Xin Yuyan, dipromosikan menjadi mitra grup, masuk ke dewan direksi, diberi 10% saham.